Salam presisi. Sebenarnya hari ini saya agak gelisah karena tampil di Polda. Kemarin tadi malam istri saya nakut-nakutin ya. Istri saya bilang, "Papi, maaf kalau di rumah saya papi juga ya." Istri saya bilang, "Papi, besok itu jurinya itu ada senior loh, namanya AKBP Aldus gitu. Ada Pak Yandika, terus ada Mas Guntur yang senior komika, betul-betul komika, Mas Belo, Mas Mas Ika ya. Terus saya kuatkan hati isi saya bilang, tenang deh, beliau semua saya kenal dengan baik. Cuma beliau tidak kenal dengan saya. Tapi saya nggak perlu khawatir, saya ini mantan Brimo, Pak. Brimo tidak ada yang ditakuti. Wah, mau pasukan apa tuh bebas ya Pak. Dulu Pak, waktu saya di Brimo itu, di dunia ini rasanya hanya dua yang saya takuti Pak. Yang pertama komandan saya, yang kedua istri saya. Kenapa Pak? Ini kan jujur aja Pak ya. Antara istri dan komandan ini saya lebih cenderung takut istri Pak. Karena kalau komandan kalau kita marah salah paling apa? Suruh push up, suruh hormat, itu paling gitu saja. Tapi kalau istri kita salah Pak, dicakar ini. Bapak nggak percaya? Saya tanya komandan saya, guru saya Pak ini guru saya kenal saya tanya dia, komandan tidak pernah dicakar sama Pak Kapolda kan? Tak pernah mana komandan? Kalau sampai istri, itu membuktikan bahwa istri lebih menakutkan daripada komandan. Makanya ada gium nih, ada gium mengatakan wanita yang beruntung mendapatkan suami yang baik, badannya akan melebar. Ada gium juga saya. Nah, laki-laki yang mendapatkan istri yang pas, maka rezekinya melebar. Kalau perempuan tidak dapat suami yang pas, suami tidak dapat istri yang pas, itu apa? Masalahnya yang lebar. Nah, itu sampai pengadilan masalahnya. Jadi, memang pengalamannya dia. Ini kalau misalkan saya agak lama, bukan saya salah ya, penonton yang salah ya. Saya ini, tapi jelek-jelek begini saya ke polsek. Walaupun di polsek yang jelek, nah maksud saya. Maksud saya bukan polsek yang jelek, tapi bangunannya. Apalagi kan tahu sekarang ini. Udah besok pindah. Apalagi sekarang kita tahu Pak Kapolri kita ini sudah berhasil memperjuangkan Polri tambah masa ini sudah 2 tahun. Nah ini baru presisi namanya. Nah, kalau saya nama pengabdian biar saya pada masyarakat itu bisa lebih baik lebih 2 tahun. Kalau istri saya nambah tabungan lagi 2 tahun. Luar biasa gitu kan. Nah, akhirnya apa? Jadi saya berpikir bagaimana saya rasa supaya saya sehat dan umur panjang. Saya ke dokter. Berapa meter? Pak Kade merokok? Saya bilang, ya sudah saya merokok. Dokter bilang, kalau merokok tidak bisa umur panjang Pak. Bapak tahu merokok itu mengurangi usia 15 menit per hari. Bahaya kan 15 menit per hari. Saya takut juga kan. Tapi saya alternatif saya ke dukun. Saya ke dukun nanya, Pak Kade merokok? Nah, supaya tidak dikurangi lagi umur saya bilang sudah tidak merokok Pak. Terus Pak Kade ngopi, sudah tidak ngopi. Pak Kade suka hiburan malam ke karaoke, sudah tidak. Tujuannya apa sudah tidak dikurangi Pak? Dukun malah marah sama saya. Pak Kade, ngopi enggak, merokok enggak, hiburan enggak, buat apa umur panjang katanya? Enggak ada gunanya umur panjang. Setuju benar? Saya ini sebenarnya ada guru saya di sini.
dukun tadi ya. Jadi saya ambil poinnya, berarti masih bisa merokok ternyata. Jadi setelah itu, setiap saya mau merokok, saya ke KP dulu. Supaya dapat tambahan lagi 15 menit nih kan. Dokter lagi nambah lagi 20. Dapat selisih 15 menit, umur panjang. Tapi kalau saya ke KP itu saya nggak nyanyi lagu Bali, enggak. Lagu Indonesia, nggak suka saya. Lagu bahasa Inggris kalau saya. Bluetooth device has connected successful. Sambil merokok lumayan kan. Usia 15 menit kan itu. Maka setelah itu kayaknya kalau istri saya itu saya minta izin ke KP sudah nggak pernah dilarang lagi saya. Karena apa? Ya, karena apa? Saya untuk berpanjang kan. Saya ke KP itu, Mami, saya mau ke KP saya bilang, tapi tetap saya syarat boleh merokok, jangan narkoba. Siap Mami, gitu kan. Setelah itu sudah nggak tahu saya merokok. Istri saya bilang apa? Semoga umur panjang. Tapi kalau rekan-rekan tidak percaya dengan ada gium saya tadi, izin Pak, ada gium saya tadi itu mengatakan kalau ketemu wanita ketemu suami yang pas itu dia melarang, Bapak nggak percaya. Sekarang Bapak ingat duduk timbangan istrinya waktu nikah. Itu caranya menguji Pak. Sekarang timbang lagi. Kalau ada melebar sedikit, berarti Bapak laki-laki sejati. Saya contohnya nih, saya nggak sombong, saya laki-laki idaman saya. Istri saya waktu saya nikah 45 kg. Jadi dia undangan-undangan. Yang undangan tahu itu. Sekarang saya timbang 85 kg. 40 kg melebarnya. Ini namanya laki-laki idaman itu ya. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih.